Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-temanku semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channelnya Bang Asdin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru singgah di channelnya Bang Asdin, mari dukung channelnya Bang Asdin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa menerima notifikasi pemberitahuan apabila Bang Asdin mengupload video-video terbaru. Dan tetap semangat di bulan puasa ini ya teman-teman, masih di bulan puasa. Semoga amal ibadah kita bagi yang beragama muslim diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin membahas tentang penyebab sawit yang tidak berbuah ya, atau penyebab sawit kurang berbuah. Ya, di video kali ini nampak jelas teman-teman. Ini lahannya bersih sekali habis disemprot ya. Ini lahannya bersih, kemudian pruning juga habis di pruning. Tapi penyebabnya kenapa sawit ini tidak ada buahnya, teman-teman bisa lihat ya, ini di depan juga ini tidak ada buahnya sama sekali teman-teman. Ini juga ya, di depan tidak ada buah. Ini juga ya, buahnya cuma satu. Ini juga ya teman-teman. Nah, buahnya juga tidak ada. Pada lahannya teman-teman bisa lihat ini bersih-bersih sekali ya. Nah, cuman ini yang ada buah. Nah, jadi jalur ini ya teman, satu jalur ini, satu lorong ini, dari sekitar 10 pohon hanya satu atau dua pohon yang ada buah. Teman-teman bisa lihat ini buahnya tidak ada. Nah, ini juga ya, pruning sudah, semprot sudah. Apa yang kurang kira-kira teman-teman? Ya, pasti kalau teman-teman yang berpengalaman sudah mengetahui. Jadi penyebab sawit itu kurang buah ya, biasanya ada yang mengatakan itu sawit stres. Nah, adapun penyebab sawit stres teman-teman, kalau di sekitar area sawit itu banyak pepohonan, jadi sawitnya itu rimbun. Tapi ini tidak sama sekali. Ini posisi sawit sangat bagus. Jarak tanam juga pas ya, tidak terlalu berdempetan. Ini jarak tanam yang ideal juga ya. Kemudian perawatan juga ini ideal. Tapi kenapa kurang? Nah, di sini setelah Bang Asdin telusuri ya teman-teman, ternyata ada beberapa penyebab sawit ini kurang buah ya, atau tidak berbuah sama sekali ya. Bukan penyebab stres. Kalau stres ini tidak. Kenapa? Karena jarak tanam pas, tidak terlalu rimbun. Kemudian sawit ini juga habis dipanen, ada buah juga sebagian ya. Kalau stres itu teman-teman biasanya ditandai dengan tempatnya lahan sawit itu terlalu rimbun, terlalu bersombar, jarak tanam terlalu rapat ya. Kemudian habis pruning kita sering menjatuhkan pelepah. Kalau ini apa yang mau dijatuhkan pelepah ya teman-teman, buahnya aja ndak ada. Nah, jadi ada dua penyebab yang sangat-sangat mendasar dari sawit yang kurang buah ini teman-teman, atau sawit yang tidak mau berbuah ini ya, itu tidak ada buahnya teman-teman. Jadi penyebab yang pertama adalah sawit ini jarang sekali dipupuk ya teman-teman. Walaupun sawit ini bersih sekarang, kemudian pruningnya juga bagus, tapi sawit ini satu tahun itu untung-untungan ya teman-teman kalau dipupuk ya, mungkin satu tahun lebih baru dipupuk satu kali. Nah, itulah yang menyebabkan sawit ini tidak berbuah atau buahnya sangat kurang. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini cuma satu dua, sana tidak ada buah. Padahal ini adalah sawit yang dimana sawit ini
produksinya sudah sangat bagus. Kenapa? Karena sawit ini adalah sawit yang sudah egrekan, ya. Seharusnya sawit yang sudah egrekan itu produksinya sangat-sangat bagus karena sudah besar, sudah tinggi, buahnya juga sudah pasti besar-besar, ya. Tapi kenapa sawit ini kok tidak ada buah? Ya, jadi ternyata jarang pemupukan, ya. Kalau teman-teman sudah jarang pemupukan, ya inilah akibatnya. Walaupun teman-teman pruning, teman-teman semprot, tapi kalau pemupukan tidak ada, buahnya juga pasti akan kurang. Sama halnya dengan orang, manusia, ya. Walaupun tidurnya enak, tapi kalau gizinya tidak ada, ya, makanannya tidak terjamin, ya pasti kurus, ya teman-teman. Nah, Bang Astin sendiri juga kurus. Yang kurus jangan tersinggung, ya. Yang kurus juga itu sehat, ya. Langsing itu contohnya sehat, ya teman-teman. Ya, yang penting gizinya tercukupi, ya. Sama juga dengan sawit. Kalau pemupukannya tercukupi, otomatis buahnya akan banyak, ya. Tidak akan sukar untuk berbuah, ya. Kemudian faktor yang kedua, ya. Di sini faktor yang kedua yang mempengaruhi sawit ini, ya. Karena ini sawit ini satu orang, satu bos. Ini mempunyai beberapa lahan, tapi ya lahan yang lain itu iya bagus, ya teman-teman. Cuma lahan ini saja. Faktor yang kedua adalah pemilihan bibit, ya. Ini mungkin bibit unggul juga teman-teman, ya. Tapi jenisnya atau pertumbuhannya tidak terlalu bagus. Kenapa Bang Astin katakan seperti itu? Di sini Bang Astin bisa lihat dari ciri-ciri pohonnya, ya. Ciri-ciri pohonnya, sawit ini terlalu kurus. Kurus menandakan sawit ini terlalu cepat tinggi. Teman-teman bisa lihat ini, pohon sawit ini kurus dan cepat tinggi. Nah, kalau sawit yang kurus-kurus seperti ini terlalu cepat tinggi, itu menandakan bibitnya itu kurang bagus. Yang mana ciri-ciri bibit sawit unggul itu seperti yang Bang Astin jelaskan di video Bang Astin sebelumnya, itu pohonnya itu besar-besar teman-teman, ya. Pohon sawitnya itu besar-besar. Kalau pohon sawitnya kecil-kecil seperti ini hanya akan dia cepat tinggi, tapi produksi buahnya itu kurang. Jadi menurut Bang Astin ini adalah faktor pemilihan bibit yang kurang. Dan disertai juga setelah pemilihan bibit yang ditanam ini kurang bagus, kemudian pemupukannya juga sangat-sangat kurang. Nah, terjadilah hal yang seperti ini. Tapi bedanya kalau walaupun pemilihan bibit kita yang kita tanam kurang bagus, tetapi kalau pemupukannya kita jamin 1 tahun 3 kali, itu pasti akan meledak buahnya. Seperti lahan sawit yang is the best yang Bang Astin upload di video yang lain itu, ya, yang cara agar buah sawit tidak berhenti berbuah itu, ya teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat sawitnya itu banyak juga yang pohonnya kecil-kecil seperti ini, tetapi buahnya yang dihasilkan melingkar di atas, ya teman-teman. Semua pucuknya itu berbuah, ya. Kenapa? Karena pemupukannya yang luar biasa. 1 tahun 3 kali, ya. Beda dengan yang ini 1 tahun lebih baru 1 kali dipupuk. Akhirnya apa yang terjadi, ya teman-teman? Seperti ini. Kalau perawatan yang lain ini sawit ini tidak ada yang salah. Pruning oke, ya. Lahan bersih, jarak tanam oke, pencahayaan juga oke. Nah, tinggal 2 itu. Pemilihan bibit yang kurang bagus, kemudian yang kedua adalah pemupukan yang sangat-sangat jarang. Jadi kalau teman-teman punya sawit yang bibitnya dirasa kurang bagus, ya perbaiki dengan memperbanyak pemupukan 1 tahun 3 kali atau bahkan 1 tahun 4 kali. Dan pupuknya dicampur-campur, bisa menggunakan pupuk alternatif, kemudian ada juga pupuk cair, ya, dan pupuk NPK. Itu bisa meningkatkan reproduksi dari kelapa sawit teman-teman, ya, agar tidak mengikuti bibit yang kurang bagus tersebut. Jadi bisa diakali, ya teman-teman, bisa dirubah. Yang intinya di sini
sawit ini perawatannya yang lain bagus, tetapi kurang dua hal. Yang pertama kurang pemupukan dan bibit yang kurang bagus. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa Bang Aslin sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila ada kata-kata Bang Aslin yang kurang berkenan di hati teman-teman, Bang Aslin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa bantu channelnya Bang Aslin ini ya dengan cara tekan tombol like-nya, dan yang paling penting adalah tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan semua video-video yang Bang Aslin upload setiap harinya. Jadi kalau Bang Aslin mengupload video terbaru, kalau teman-teman sudah menyalakan tombol loncengnya, pasti teman-teman akan menerima pemberitahuannya. Oke, di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.